Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Pertama saya ucapkan selamat ya untuk Mas AHY. Hampir 10 tahun menjadi oposisi dan ingin memimpikan suatu jabatan menteri. Oke, selamat Pak AHY. Mudah-mudahan apa yang diemban sebagai amanah ya, dan bisa bekerja dengan baik ya. Ya itulah akhirnya sekarang Demokrat mulai merasakan manisnya hidangan kue manis di istana. Hidangan kue manis di istana itu ya semua berlomba-lomba kepengin ya. Yang sebelumnya istilahnya udah berkali-kali kepengin jadi wakil presiden gagal. Nah, tapi toh AHY kemarin baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR. Ternyata penantian begitu panjang telah membuahkan hasil. Jadi sekali lagi selamat buat Ketua Umum Partai Demokrat AHY ya. Kita semua tahu bahwasannya kesempatan untuk menjadi menteri ini memang sangat langka. Tidak semua orang bisa sampai pada posisi ini. Bahkan banyak yang rela antri agar bisa menjabat sebagai menteri. Jadi ya bukan hal yang hanya biasa ya. Bukan sekedar jabatan apa itu, jabatan yang sangat mentereng ya. Tapi saat dia dijabat sekarang ini beras langka, beras mahal. Nah, jadi cari beras pun harus antri ya. Baru menjadi menteri pun harus siap antri ya. Sekarang coba saja perhatikan, banyak sekali masyarakat di berbagai daerah yang rela antri hanya untuk beli beras 5 kilo ya. Hal ini dikarenakan ada hal yang apa ya, stoknya itu habis stok ya. Stok beras habis di pasaran, makanya masyarakat ini pada berebut beli ya, walaupun harganya mahal pun dibeli. Tapi ya itulah, susah untuk cari harga beras murah ya. Bahkan antri bisa berjam-jam dan sampai ada yang pingsan. Coba bayangkan saja, ini kan parah sekali ya. Padahal kata kita ini adalah negara yang merdeka, tapi toh seperti sedang dijajah. Mau beli beras saja harus antri sampai ratusan meter. Dan ayo coba, ini apa-apaan ya. Kita ini mau balik lagi seperti tahun 1965 ya. Mau dapat beras saja harus antri ya. Memalukan sekali negara kita ini ya. Kalau menurut saya gimana ya, nggak layak lah Indonesia negara agraris sampai beras antri. Sebenarnya kita ini mau jadi negara maju atau justru malah balik mundur seperti zaman jahiliyah? Pertanyaannya sekarang coba bayangkan saja, waktu yang kemarin kita ambil bersamaan ketika kemarin rakyat itu sedang sibuk antri membeli beras, dan ketika rakyat masih banyak yang kelaparan, kalangan elit politik ternyata mereka sedang sibuk antri jabatan, bagi-bagi jabatan. Nah, coba bayangkan saja, apa nggak miris lihat kejadian yang seperti ini? Itulah kenyataan yang ada di lapangan saat ini ya. Tapi yang menarik lagi dari pelantikan AHY kemarin adalah ternyata AHY itu mengakui bahwa dirinya itu belum memiliki keahlian di bidang agraria dan pertanian ya. Nah, gimana coba? Nanti bahaya itu, nanam singkong ini bisa gagal itu nanti, apalagi nanam beras ya. Jadi yang seharusnya jadi menteri yang punya keahlian ya di bidang agraria dan pertanian, tapi ya gimana lagi, udah ditunjuk ya, belajarlah yang sekuat tenaga, waktunya tinggal 9 bulan aja.
Coba bandingkan seseorang ya, ketika mau melamar pekerjaan saja, maka dia itu tentu harus paham dengan apa yang mau dikerjakan. Ya, sudah jadi menteri ATR tapi tidak menguasai bidangnya. Terus gimana coba? Apa yang dikerjakan? Rugi dong rakyat Indonesia. Apa yang dapat diharapkan dari AHY nanti? Jadi menteri, rakyat itu menginginkan ada nilai plus. Sedangkan nilai plusnya sendiri dia nggak tahu. Waduh, kacau, namanya politik ya. Kadang setiap keputusan itu bukan didasarkan atas pertimbangan kapabilitas atau kemampuan, melainkan berdasarkan kepentingan. Ini berdasarkan kepentingan ya. Jadi kalau saya mati ini Jokowi itu sudah betul-betul meninggalkan PDI. Kenapa? Ini membuat panas-panas saja. Kita tahu kan, sementara sekarang antara Jokowi dengan Bu Mega kan ya ada selek ya. Nah, dan tahu sendiri Bu Mega dengan Demokrat SBY itu nggak pernah akur sampai detik ini. Nah, mungkin Jokowi itu sekarang jadi kompor gas, sekalian dipanas-panasi bahwa AHY dimasukkan ke jadikan menteri. Itu satu tujuan. Yang kedua, saya pikir ini juga untuk mengikat agar supaya AHY tidak lari, jadi koalisinya ikut gabung dengan koalisi Prabowo. Karena kalau sampai gabung dengan oposisi panjang urusannya. Ya itulah. Jadi sudah betul-betul sekarang Jokowi itu udah, artinya udah lupa daratan, lupa kacang, lupa kulitnya dan semuanya. Tapi nggak apa-apa, itulah jalan namanya hidup ya. Jalan kehidupan itu bermacam-macam. Yang penting semua resiko, semua apa yang kita jalankan harus bertanggung jawab. Nah, jadi untuk PDI saya ucapkan selamat berjuang, walaupun tanpa Jokowi juga jadi pemenang pemilu. Walaupun saat ini posisinya pilpresnya Ganjar pada posisi ketiga, tapi Mas Ganjar jangan putus semangat, karena 5 tahun itu tidak lama ya. Berjuanglah, kalau memang itu akan jatuh ke tangan saudara pasti nggak kemana-mana. Prabowo aja 4 kali ya, sabar dia saking ambisinya ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.